Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana sudah ada rekan kami Rizky Darmansyah di sana. Rizky, silakan laporan Anda. Ya, Ana Telita dan juga pemirsa, sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hari ini telah selesai digelar. Kita tahu tadi sidang ini dengan agenda pemeriksaan ahli meringankan yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum maupun juga terdakwa. Ada 2 ahli pidana yang dihadirkan hari ini untuk terdakwa Ricky Rizal, yaitu Dr. Firman Wijaya selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan juga Universitas Asafia, dan juga Dr. Solahuddin, yaitu dosen dari Fakultas Hukum Udaya Surabaya. Keduanya ini memberikan keterangan berkaitan dengan pasal 340, 338 dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan saat ini sidang memang sudah selesai dilakukan. Seperti yang kita ketahui, majelis hakim beserta jaksa penuntut umum dan juga terdakwa dan juga kuasa hukum dari terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat langsung akan menuju ke TKP Duren 3 Jakarta Selatan dan juga Saguling, rumah pribadi Verdi Sambo, untuk melakukan peninjauan, mengecek lokasi kejadian sesuai dengan permintaan dari kuasa hukum terlebih dahulu. Nanti akan menuju ke Saguling, rumah pribadi dari Verdi Sambo, barulah kemudian nanti menuju ke rumah dinas Verdi Sambo ataupun TKP penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, untuk sidang tadi, Ana dan juga pemirsa, ada beberapa poin yang kami catat dan juga dijelaskan oleh para ahli yang dihadirkan pada hari ini. Pertama yaitu Dr. Firman Wijaya yang kurang lebih menjelaskan kaitan antara unsur pasal 338, 340 dan juga pasal pasal turut serta begitu dengan jika disandingkan dengan delik pernyataan. Kemudian menjelaskan mengenai unsur ikut melakukan dan juga terkait dengan justice kolaborator. Selanjutnya ini untuk ahli kedua yaitu Dr. Solahuddin yang merupakan dosen Fakultas Hukum Ubaya Surabaya, ini memberikan beberapa keterangan yang kami catat, ialah keterangan terkait dengan ahli yang disebutkan dan juga alat bukti ini tidak mengikat hakim. Yang mengikat adalah alat bukti yang sifatnya sah, dan ia juga menjelaskan tadi perbedaan antara berbagai bukti, barang bukti dan juga alat bukti yang secara detail dijelaskan. Bukti-bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan atau membenarkan suatu peristiwa, tadi dikatakan, dan juga barang bukti merupakan barang atau benda yang digunakan sebagai alat kejahatan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana. Dan untuk alat bukti sendiri ini segala perangkat yang dapat dijadikan dasar terkait dengan tindak pidana. Dan disampaikan juga mengenai keyakinan hakim tadi, Ana dan juga pemirsa, di mana dikatakan keyakinan hakim ini harus masuk dalam kualifikasi Nurul Yakin ataupun cahaya ilahi, dan mengenai konsep mede pleger yang memiliki syarat utamanya yaitu adanya kehendak satu sama lain ataupun meeting of mind. Tadi dikatakan jika ada penolakan ini seperti apa, itu ditanyakan oleh pihak kuasa hukum dari Ricky Rizal. Kemudian ahli yang hadir pada hari ini mengatakan jika ada penolakan tentunya ini tidak bisa dikatakan adanya meeting of mind ataupun telah terjadi kesepahaman. Kemudian tadi disampaikan oleh ahli yang hadir pada hari ini, dalam sebuah peristiwa haruslah ada peserta yang melakukan semua unsur-unsur delik. Tadi pihak kuasa hukum juga mengatakan pada intinya ahli yang dihadirkan pada hari ini meringankan terdakwa ataupun Ricky Rizal karena berdasarkan keterangan ahli tidak terlihat adanya mens rea dan juga tidak terlihat adanya perbuatan baik tindakan melakukan pembunuhan maupun juga penggunaan alat yang dicontohkan tadi. Memang jika terjadi sebuah perbuatan harusnya ada kesamaan, keseimbangan dan juga antara satu pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana turut serta itu harus sama-sama menggunakan sebuah alat atau memiliki senjata. Dicontohkan tadi bisa menggunakan senjata tajam seperti pistol ataupun pisau. Dan tadi disampaikan juga oleh ahli ada memang juga pendapat lain yang bisa disampaikan ataupun yang dikemukakan dalam hal ini, di mana kalau pelaku pembunuhan menggunakan alat, kalau senjata atau senjata tajam ada kesamaan dari pelaku. Kalau tidak membawa apa-apa ini bisa dinilai berdasarkan konsep tadi dan tidak menggunakan alat. Pada intinya ialah harus diperhatikan case by case dan tidak boleh disamaratakan. Kemudian tadi disampaikan juga mengenai keraguan dari majelis hakim. Jika hakim ragu maka terdakwa dibebaskan, tapi keyakinan hakim ini bisa dikualifikasikan menjadi 4 keyakinan hakim, namun yang
pertama dicontohkan tadi ialah pertama husnul yakin, yaitu berkaitan dengan kepatutan. Tentunya kurang lebih seperti itu keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana yang dihadirkan pada hari ini, yang diharapkan dapat meringankan hukuman dari terdakwa Ricky Rizal. Kita akan tunggu nanti bagaimana hasil peninjauan yang dilakukan pada hari ini oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga pihak kuasa hukum, karena yang hadir hanyalah jaksa penuntut umum, kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum tanpa terdakwa dihadirkan, karena memang nanti di lokasi tidak akan ada pembuktian. Dipastikan nanti hasil pengecekan ini, hasil peninjauan ini akan bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk membuat tuntutan dan bisa digunakan oleh kuasa hukum untuk membuat pembelaan dalam sidang yang akan berlangsung. Sidang informasinya tadi disampaikan oleh majelis hakim akan dilanjutkan pekan depan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita kembalikan kepada Ana Tialita di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Rizky Darmansyah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali, tetaplah di Breaking News TV One.